Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Setelah tadi kita berkenalan dengan saya sharein dulu ya. Berkenalan dengan basic dari MySQL. Kali ini kita akan coba lanjutkan. Bagaimana kalau kita ingin menghubungkan MySQL dengan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, jadi yang akan kita lanjutkan setelah ISOMA ini adalah bagaimana kita bisa mengakses data dari database MySQL dengan PHP dan juga bisa menggunakan PHP untuk insert data dan memanipulasi data lainnya ya, update dan juga delete data. Nah, kita akan coba menggunakan fitur dari MySQL namanya adalah PDO ya. PDO ini adalah PHP Data Object. PHP Data Object ini sudah terinstall by default di PHP. Ketika teman-teman install PHP melalui official website-nya, PHP.net, ataupun dari bundle SAM yang kita gunakan selama ini ya, sejak fundamental bulan lalu sampai pelatihan hari ini, teman-teman menggunakan SAM, di dalamnya juga sudah tersedia PDO, jadi tidak perlu install macam-macam ya. Nah, kita bisa langsung konekin ke MySQL yang juga teman-teman pakai SAM bisa, ataupun dari eksternal ya, entah itu dari port yang berbeda ataupun dari host yang berbeda. Misalnya teman-teman akses di lokal di laptop teman-teman, MySQL servernya ada di data center suatu server lah di luar sana, atau bahkan di cloud. Yang penting teman-teman tahu IP-nya atau domain name-nya ya, untuk menunjuk si hostnya, kemudian username dan juga password. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, seperti biasa, seperti pertemuan minggu lalu, hari ini kita akan coba menggunakan SAM lagi ya. MySQL-nya saya akan pakai lokal saya ya. Nah, ini SAM-nya, control panel-nya, Apache-nya silahkan diaktifkan. Kemudian, seperti yang sudah kita pelajari bulan lalu ya, untuk bermain dengan MySQL, teman-teman bisa akses folder htdocs yang ada di dalam SAM. Nah, jadi htdocs ya, masuk ke SAM. Coba saya cek dulu ya. Nah, ini SAM saya, nih foldernya. Kemudian di dalam folder SAM ini yang teman-teman install, itu ada folder htdocs. Coba dicari, ada nggak htdocs? Harusnya ada ya. Harusnya ada. Masuk ke dalam htdocs. Nah, disinilah teman-teman akan ngoding ya istilahnya ya. Akan ngoding membuat file PHP atau HTML. Nah, di pertemuan pertama kan kita sudah nyoba ya. Nah, kali ini saya akan pakai sama code editornya adalah Visual Studio Code. Teman-teman bebas mau pakai Notepad++ boleh, atau code editor yang lain ya, JetBrains IDE juga boleh, ataupun Notepad++, atau Atom, Sublime, dan lain-lain. Boleh, silahkan. Nah, jadi silakan teman-teman pakai code editor yang teman-teman punya. Nah, di sini saya sudah masuk ke folder htdocs ya. Folder htdocs, kemudian saya buat satu buah file index.php. Oke, di dalam index.php saya akan tulis seperti ini. Nah, ini kita mulai dari awal dulu ya. Saya tulis hello world seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang Apache-nya sudah nyala ya. Apache sudah nyala, dia running di port 80 ya. Kita bisa akses lewat browser nih. Ke port 80, dia nanti akan membuka file index.php yang ada di dalam htdocs. Nah, kita coba ya di browser nih. Saya coba buka browser, localhost, boleh juga localhost /280. Nah, kayak gini ya. Atau tulis saja localhost. Kita enter, nah keluar nih hello world sesuai yang saya tulis di ini kode saya. Oke, sudah sampai sini? Ini mengulang yang dulu ya, yang bulan lalu kita pelajari ya, basic tentang PHP. Nah, jadi di dalam htdocs buat sebuah file namanya index.php atau index.html ya, boleh. Kemudian teman-teman bisa ketik kode HTML-nya nanti di sini. Kode HTML ataupun kode PHP, PHP di dalam HTML, HTML di dalam PHP, termasuk script JavaScript juga bisa, script CSS juga bisa teman-teman masukkan di sini. Dan pastikan Apache sudah nyala. Kalau dia sudah nyala nih ya, start, sudah warna hijau di sini. Kemudian kita bisa buka di browser, akses
localhost. Nah, sebenarnya bukan hanya browser ya, bisa juga menggunakan HTTP client lainnya ya, misalnya Postman, Insomnia, dan lain-lain. Maka responnya seperti ini, hello world. Simpel ya. Nah, tapi fokus kita bukan di basic PHP lagi. Kita akan coba menghubungkan PHP ini dengan database MySQL yang sudah kita buat tadi ya, yang sudah kita rancang. Nah, saya punya tadi ada database toko ya, yang tadi kita buat sendiri, ada database RetroWheels yang tadi kita import, dan ada Sakila yang tadi kita import juga. Ya kan ya? Jadi sudah ada 3 database di pelatihan hari ini. Teman-teman mungkin punya database yang lain atau tabel-tabel yang lain, silahkan. Nah, sekarang kita akan coba gimana cara menghubungkan script PHP kita ini yang running di localhost port 80 terhubung ke RDBMS MySQL yang ada di localhost port defaultnya 3306, ya kan? 3306. Nah, caranya adalah kita tinggal deklarasikan dulu nih. Ini kita akan coba main imperative programming ya. Imperative programming itu ya kita ngoding dari atas sampai bawah, bacanya dari atas ke bawah. Kita belum mengenal paradigma yang lain ya. Better sih ada pengenalan juga tentang paradigma, misalnya object oriented programming, termasuk desain MVC, model view controller, supaya kodenya tuh rapi ya. Nah, tapi karena belum dikenal, mungkin saya akan coba imperatif aja dari atas ke bawah. Nah, pertama untuk bikin script PHP kita bisa pakai seperti ini. Kurang dari tanda tanya ya. Ini segini kelihatan ya kodenya ya? Atau kurang besar? Kurang besar kali ya. Segini. Oke, PHP ditutup dengan seperti ini. Nah, kemudian next-nya kita buat beberapa variabel yang menunjukkan konfigurasi database ataupun table yang kita punya. Nah, kita bisa declare misalnya hostnya ada di mana. Pakai dolar ya, bikin variabel di PHP kan pakai dolar. Dolar host, hostnya adalah localhost. Nah, ini nanti kalau teman-teman pakai database-nya kantor ya, database-nya IDTH yang production ataupun environment yang lain, di sini bisa diisi dengan IP address-nya atau domain name-nya ya. Nah, kemudian kita deklarasi lagi adalah portnya, port berapa. Nah, portnya saya pakai yang tempat saya ini 3306 ya, yang default. Nah, 3306. Sama, punya teman-teman juga harusnya default ya, 3306. Kemudian ada username. Nah, username-nya di tempat saya default-nya adalah ini, root, dan password. Password-nya di tempat saya adalah 12345. Punya teman-teman sesuaikan ya, password-nya apa ya. Kalau nggak ada password-nya berarti kosongin aja, string kosong aja. Nah, string kosong begini. Nah, udah, konfigurasinya sudah lengkap. Kalau mau connect ke database juga bisa nih. Nah, database apa yang mau connect? Nah, kita buat variabel, katakanlah DB ya. Database-nya apa? Tadi kita buat database toko. Nah, saya akan coba aja pakai database toko. Nah, best practice-nya, konfigurasi ini ada di file terpisah ya. File terpisah yang secure tentunya ya, yang aman. Terus nanti file index.php ini ngakses controller harusnya. Ngakses dulu controller kalau kita pakai design pattern MVC ya. Kalau kita pakai design pattern MVC, dia bisa akses akses konfigurasi filenya. Baru kemudian akses model untuk melihat struktur data di PHP menyesuaikan dengan struktur tabel yang ada di MySQL. Nah, kurang lebih begini. Oke, kita coba konekin ya. Kita bisa pakai PDO. PDO-nya di mana? PDO-nya di sini. Kita bisa pakai try catch statement. Try, kalau kita coba, kalau error masuk nanti ke catch. Nah, jadi try, kita coba dulu. Ini algoritmnya nanti kita masukin di sini. Kemudian nanti, Nah, kemudian kalau error nanti dia akan masuk catch ya, Ini try and catch. Nah, di try-nya kita bisa ketik ya, koneksi ke database MySQL dengan memanfaatkan PDO. Nah, caranya kita tinggal declare aja, misalnya buat variabel connection gitu ya. Nah, con misalnya. Connection atau C juga boleh. Bebas ya, macam-macam sih, nama variabel doang.
kita buat objek dari PDO. Caranya new PDO. Nah, kemudian di dalamnya sini kita deklarasikan nih. Tunggu. Harusnya, nah nih, harusnya keluar apa aja yang harus ada di dalam situ ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ada username, ada password, ada DSN-nya ya. DSN-nya itu adalah alamatnya ya, hostnya dan juga portnya. Nah, jadi kita bisa declare di sini as a string, database-nya adalah MySQL, kemudian !2 masukin host dan juga username-nya. Nah, masukin host dan juga port harusnya ya, host dan juga port serta DB name-nya. Hostnya apa? Hostnya ya si variabel host. Ini. Kemudian portnya domain name system nih dimasukin sini ya. Portnya coba DSN ya. Portnya adalah $port ya kan. Kemudian database-nya nih. Nah, database-nya adalah DB. DB-nya adalah si DB. Variabel DB yang di atas. Nah, kita sudah deklarasikan ya. Kita sudah deklarasikan. PDO-nya akan connect ke hostnya localhost, portnya 3306, dan database-nya adalah DB. Si toko ya. DB name ini harusnya. DB name. Nah, kemudian jangan lupa juga masukin username dan juga password-nya. Di dalam sini. $user, $pass. Nah, kurang lebih begini. Pas ya. Nah, kita deklarasikan koneksinya dulu. Nah, kalau dia sudah connect, kita bisa langsung aja ya. Langsung aja echo connected misalnya. Terhubung ke database misalnya. Kalau enggak, apa yang terjadi? Kalau enggak ya kita tunggu. Ini kenapa error nih? Ini titik koma. Itu kenapa error? Coba. Syntax error. Errornya apa tuh? Try, catch, bener ya? Kalau sorry, catch-nya kurang begini. Nah, kalau gagal, apa nih? Misalnya gagal terhubung. Nah, kurang lebih begini. Coba kita save ya. Masih error. Errornya apa ini? Unexpected token. Oh, error gitu ya. $E. Belum malah error, Mas. Coba cek dulu. Errornya kenapa ini? Catch, betul ya? Gagal terhubung, betul sih. Betul. New PDO, betul. MySQL, DSN-nya, username, password. Ini keluar sendiri teman-teman ya. Ini keluar sendiri dari VS Code. Saya bisa double klik untuk ngeluarin, nah DSN begitu. Tapi ini sebenarnya nggak ada ya, ini kosong. Tapi kalau mau dikeluarin juga bisa, tulis aja DSN gitu. Termasuk ini username, password ini juga dari Visual Studio Code ya. Nah tuh, jadi keluar begini. Nah, jadi teman-teman nggak perlu tulis ini DSN.2 nggak perlu, username.2 nggak perlu, password.2 juga nggak perlu. Ini keluar sendiri. Coba, saya perlu deklarasikan misalnya error function dari handle error dari CPDO dulu ya. Handle error dari CPDO. Berarti saya bisa set atribut. Oke, berarti kita panggil connection set attribute. Ini untuk handle error di PDO. Jadi kalau gagal nanti akan dilempar ke catch. Terus tadi seperti Mas Wahyu dibilang di sini variabelnya itu nanti akan mereverse ke set atribut error dari si PDO. Kalau misalnya ada kesalahan ya, ada kesalahan koneksi, kegagalan koneksi. Nah, di sini saya bisa panggil global variabelnya si PDO yaitu error mode. Kemudian sama message-nya yang penting. Error mode exception. Nah, begini.
Nah, di sini nanti kita bisa akses tuh si PDO exception-nya. Berarti PDO exception kita kasih nama alias ya, $E misalnya. Nah, ini baru benar nih. Nah, gagal terhubung kita bisa tambahkan message-nya. Gagalnya itu kenapa? Nah, kita bisa tambahkan message dapatnya dari mana? Dari si PDO exception. Coba ini saya sidebar-nya saya matiin ya. Nah, keluarnya begini. Oke. Gagal terhubung kenapa? Karena sesuatu misalnya. Nah, itu nanti bisa kita tulis ya dari si E itu, variabel E. Kita bisa $E dot bukan dot get message ya. Nah, ini dia ada. Nah, jadi supaya bisa kita tahu ya log kenapa gagalnya itu nanti ditampilkan di browser. Nah, coba ya kita save. Database-nya pastikan aktif yang di 3306 di tempat saya ya. Pastikan database-nya juga masih ada, database toko. Kemudian kalau kita buka di browser, browsernya yang ini, localhost. Nah, ini dia, gagal terhubung. Kenapa ini? No such host is known. Nggak ada itu hostnya, katanya ya. Hostnya nggak ada. Localhost, bener ya. Localhost 3306. Localhost 3306. Kita cek dulu database-nya masih running apa enggak. Kita coba jalankan ini. Oke, running ya. Kita coba di sini. Masih gagal lagi. Kita coba localhost 3306, betul ya. Passwordnya tuh 2345. Oke. Nah, benar sih, harusnya running ya. Database-nya. Database-nya ada. Ini localhost betul ya, localhost. Portnya 3306 betul, root passwordnya 12345. Portnya port, hostnya host. Coba kita cek ke slide ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa copy paste saja dari slide ya. Nah, ini dia. Coba host sama dengan server name, db name, port. Benar ya, db name. Kemudian masukin username dan password. User, password, db name. Coba kita buka di browser. Oh, masih sama. Ada yang bisa masuk? Udah sukses? Sudah ya? Password saya 12345, betul. Database-nya toko ya, betul. Database 3306 yang ini. Yang ini 3 nih, 3306. Yang SEM 3 ya. Yang SEM korup 12345. Localhost betul ya, 3306. Nih masuk. Oke, berarti sekarang htdocs. Yang mana? Portnya harusnya sih nggak ngaruh ya. Coba aja dulu. Sama teman-teman. Localhost betul ya. MySQL .2 betul. Ntar cek dulu teman-teman. Set attribute PDO. Oke. Oh, ICO-nya bener sih. Ada yang salah di mana coba kira-kira? Localhost. Atau coba saya copy ini aja ya. Saya coba copy dari slide. Sama sebenarnya. Oke. Oops. Save localhost 3306. Ini root. Passwordnya 12345. DB name-nya coba saya kasih DB toko ya, database toko. Kemudian saya ubah nih DB-nya ke DB. Save dan kita reload.
Nah, sukses. Ada yang salah? Spasi. Oh, titik. Coba spasi tadi ada. Yang di mana yang spasi? Coba di back dulu, Mas. Back Tadi dulu. bukan sama dengan dari titik 2. Titik 2. Sebelumnya titik 2. Ini? Sebelumnya yang salah. Yang salah. Iya, bener ya. Udah bener sih. Username user, password password. Titik 2 host sama dengan host, betul. Apanya yang beda? Kenapa coba? Kita save, coba nih. Saya save lagi ya. Nah, gagal. Tapi aku pakai yang di ini. Coba aku ubah yang di sini aja ya. Connection. Nah, saya copy. Oh, ini Mas. Barangkali ada yang koma salah. sama koma. Titik koma yang mana, Mas? Kan sampai pakai koma itu. Yang satunya titik koma. Oh, yang ini ya. Titik koma yang mana, Mas? Oh, ini. Ya. Sorry. Di sini, guys. Teman-teman bisa ini ya, bisa copas yang di slide ya. Sama. Nah, kemudian kita coba akses. Nice, terhubung ke database, ya kan? Udah, bisa terhubung nggak? Nih, coba saya share ya ini ya. Kode ini saya share, kode pertama connect ke DB. Kok hilang? New window, saya share di GitLab kali ya. Sebentar, pelan-pelan. BPPT. Oh, udah ada. Saya masukin ke E2, di sini ada file baru. 1. connectdb.php. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada di GitLab. Git add, git commit, pdo connectdb, git push. Nah, contohnya sama seperti yang di slide ya. Nah, nanti kalau gagal terhubung tadi akan keluar message-nya ya. Message-nya dari mana? Dari video exception. Nah, makanya kita set atribut di sini fungsinya untuk handle error message-nya ya. Nah, yang ditampilkan nanti adalah error mode-nya, ada kodenya di situ, dan exception message-nya. Nah, kurang lebih begini. Ada yang gagal terhubung? Bisa semua ya? Sukses ya? Pastikan database-nya on ya, pastikan database-nya on. Nah, silakan. Aman? Ada yang bermasalah barangkali boleh, silahkan. Mari Bu Anda. Bisa? Ada masalah? Aman ya?
Nah, coba copas yang dari GitLab deh, udah saya push ke sana. Kalau ada masalah. Coba. Coba. Copas di GitLab. Di GitLab filenya yang itu ya, yang file nomor 1 ya. Folder E2. Nah, belum ada ya? Harusnya udah ada sih. Oh sorry, belum masuk folder ya. Di luar folder tadi. Nah, udah ada di folder ini, teman-teman. Di folder E2 ya, ada file 1 connect.db. Nah, ini dia. Kalau nggak ada passwordnya, kosongin ya. Kalau nggak ada passwordnya, kosongin aja. String kosong. Bisa? Ada yang belum? Bisa? Aman? Ada yang bermasalah? Boleh? Kalau ada problem, boleh disampaikan. Udah terhubung? Belum? Belum. Oke, kenapa? Coba kita lihat ya. Kita lihat kenapa. Keluar errornya nggak? Nah, coba lihat passwordnya. Passwordnya kosong. Tanpa spasi. Spasinya dihapus. Nah, save. Nah, ini dia bisa. Pasti. Lagi? Ini belum bisa. Kenapa? Passwordnya pakai nggak? Coba hapus password. Baik. Oh, ini maksudnya ke 19 Mei folder. Oh, iya, ini saya buat itu sih. Mana coba deh. Emang di folder itu? Iya. Itu di dalam ada dong? Iya. Dalam? Iya. Ke lokal saja. Enggak? Belum. Keluarnya masuk 19 Mei. Nah, coba di dalam ini, di dalam kata Jobser. Ini dari dalam kata Jobser. Order itu 19 Mei. Pakai DSP-nya kan ya. Terus itu keluar. Apa enggak? Di boxnya ya?
Coba di HTDocs, coba cek dulu ya kalau yang di rumah ini, yang di HTDocs bikin satu file, di sini itu satu file di HTDocs, atau di copy ke HTDocs yang 19 minggu. Kalau itu ada di rumah, copy aja dari folder tadi aja, masuk ke apa Explorer tadi, nah itu ya ada bukan. Tadi file apa folder, nah di copy dalamnya, di copy dalamnya aja. Nah ini di copy, masukin dulu keluar jadi keluar 19 minggu. Nah kita coba paste. Nah coba ke localhost di browser, buka localhost. Kita coba dulu kondisi yang itu running. Lalu itu ada, oh iya, nomor udah deh. Mengapa berarti ya? Ini database-nya bisa itu localhost. PHP Mate ini. PHP Mate ini ada ya? Nanti itu pojok kiri. Tab. Ini tadi capek dari oke. Kita lanjut ya, nonton ya. Yang bermasalah kita tinggal bentar. Baik. Nah, sekarang kita akan coba dulu ya gimana eksekusi query di PHP. Sebenarnya simple, teman-teman. Misal nih, kalau misalnya saya punya query insert, nih ya, kita coba. Saya kan pakai database toko ya, use toko. Kemudian kita eksekusi. Kita eksekusi. Kemudian kalau saya select bintang from, tadi kita punya table employee, ya kan, di toko. Kita tampilkan semua data. Nah, keluar nih, di tempat saya ada 6 karyawan, ya kan. Nah, sekarang kita mau masukin data, insert dulu deh, dari PHP ke sini, ke database. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita harus tahu query untuk insert kayak gimana. Nah, saya akan copy yang di atas tadi ya. Mana hilang. Saya akan copy dari sini tadi, catatan. Dari database Connect SQL. Nah, untuk insert tadi kita sudah pernah ngoding ya di sini, ini dia. Nih, insert satu data. Ini dia begini. Saya copy ya dari kode yang tadi pagi, insert into employee. Kemudian saya akan masukkan di sini. Nah, jadi yang kedua kita akan coba bukan hanya terhubung ke database, tapi saya akan coba insert data dari sini. Insert data ke database. Nah, saya akan sisipkan kode di situ, di sebelum echo terhubung ya. Saya akan sisipkan data, saya akan sisipkan query-nya. Query-nya adalah kita declare aja variabel, misalnya variabel SQL gitu ya. SQL sama dengan, nah masukin ini tadi, query untuk insert data. Nah, tadi kan begini, insert into employee, name, age, weight, blood type, shift, value-nya misalnya saya akan masukin namanya adalah Jojo misalnya. Kemudian Jojo, usianya 22, beratnya misalnya 46,8, golongan darahnya O, dia minta first shift ya, first shift pertama. Nah, saya masukin gini doang ya. Saya copy paste SQL-nya di sini. Nah, jadinya begini. Nah, kurang lebih begitu.
Jadi kita insert, ini masih secara kasar ya. Nah nanti kan harapannya teman-teman bisa bikin formulir, ya kan? Formulir, masukin, klik submit, data masuk ke database. Ya kan? Terus bisa ngakses data, bisa ngambil data. Nah, untuk eksekusinya gimana? Eksekusinya kita bisa panggil tuh eksekusi si command squall ini dengan menggunakan koneksi PDO, variable con itu tadi yang di atas. Nah, berarti kita bisa declare seperti ini. Con, connection, kemudian saya panggil atribut exec, nah itu, execute. Siapa yang mau di-execute? Yaitu si squall. Nah, begini. Nah, ini statement keluar sendiri ya teman-teman ya. Nah, nggak perlu teman-teman ketik statement titik dua, nggak perlu. Langsung aja $squall. Terus echo-nya saya ubah nih. Kalau berhasil gimana? Kalau berhasil berarti misalnya data sukses di input misal ya. Nah, atau data sukses terekam, record. Nah, begini. Kita save. Terus nanti saya akan cek tuh di database apakah ada data dengan nama Jojo usia 22, weight-nya 46,8, blood type-nya O, shift-nya first shift untuk kerja di tokonya. Kita coba ya, saya save nih. Kita lihat dulu di database nih. Di database saya, nih, select bintang from employee. Di sini datanya ada 6. Caca, Denny, Eis, Fafahani ya. Ada 6 ya. Sorry, ada 5. Karena ID kelima tadi kita hapus ya di sesi sebelumnya. Ada Caca, Denny, Eis, Fafahani. Tidak ada Jojo ya. Nah, sekarang kita cek nih. Ketika kita eksekusi, apakah Jojo masuk? Saya buka di browser. Localhost, eksekusi. Nice, di sini langsung keluar nih data sukses terekam. Oke ya, data sukses terekam. Sekarang saya kembali ke MySQL Workbench. Kita eksekusi lagi, select bintang from employee, eksekusi, dan teman-teman bisa lihat di sini ada Jojo. Nih, ID nomor 7 Jojo, beratnya 46,8, Jakarta kotanya, blood type-nya O. Nah, masuk ya. Lengkap dengan created at-nya jam 13.54. Betul ya, sekarang 13.55. Nah, nice, masuk nih. Nah, begitu. Simpel kan ya? Nah, ini nanti gimana caranya? Ini bisa teman-teman atur lewat lewat formulir ya, lewat formulir. Nah, formulir sebenarnya ingin saya sampaikan formulir itu di pertemuan sebulan yang lalu ya. Di sana ada tuh di slide gimana cara ngakses value yang dimasukkan ke dalam formulir. Silahkan. Nah, ini saya share ya di GitLab ya. Nah, file nomor 2 berarti. File nomor 2 insert db.php. Paste, git add, git commit, insert db, git push. Nah, silahkan. Bisa ya, yang insert, ada yang udah nyoba? Yang insert, boleh diakses kodenya sama persis di GitLab ataupun di slide ya. Harusnya sama, mirip harusnya. Nah, ini saya pakai database toko yang tadi kita buat ya di sesi pertama. Nah,
Bisa masuk datanya? Ada yang sudah nyoba masuk? Masuk ya? Oke. Ada yang sudah nyoba? Boleh, silahkan. Yang belum? Nah, saya lanjut ya. Kalau ingin eksekusi beberapa query dalam sekali commit atau sekali eksekusi, gimana caranya? Nah, ini dia. Sekarang saya akan insert multiple data ya, teman-teman ya. Saya akan insert multiple data ke database. Jadi saya punya beberapa query. Misalnya ini SQL 1. Nah, SQL 1 masukin, saya ubah namanya bukan Jojo. Misalnya Kiko. Kemudian saya punya SQL 2. SQL 2 misalnya IJKL, misalnya Lani. Kemudian SQL 3, ada 3 query ya, 3 query insert, namanya adalah Mina misalnya. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa pakai transaction atau TCL ya kalau di SQL comment kategori. Kita bisa pakai transaction. Caranya adalah kita bisa deklarasikan connection. Jadi nggak bisa kita langsung eksekusi seperti ini ya. Kita harus bikin transaction dulu. Caranya $con, kemudian kita begin transaction. Ada nggak? Begin transaction. Nah, seperti ini. Begin transaction. Di dalam begin transaction, kita eksekusi itu. Semua query yang kita punya. SQL 1, SQL 2, dan SQL 3. Baru kemudian kita commit. Nah, jadi kita eksekusi di sini. SQL 1, SQL 2, SQL 3. SQL 2, SQL 3. Kemudian kita commit. Connection, commit. Ada nggak? Nah, ini dia. Nah, kurang lebih begini. Jadi kalau multiple data atau multiple query ya, bisa juga multiple query ya. Kalau ini saya contohkan apa namanya, insert semuanya ya. Nah, kita pakai transaction. Kurang lebih seperti ini. Kita coba ya. Kita coba, kita save. Apakah nanti Kiko, Lani, dan Mina akan masuk ke database? Kita coba eksekusi. Oke, data sukses terekam ya. Sekarang kita lihat di MySQL Workbench. Kita eksekusi dan, nah teman-teman bisa lihat nih, ada Kiko, Lani, dan Mina masuk di sini. Nah, itu yang disebut sebagai transaction. Yang tadi kita tidak bahas ya di MySQL, tapi kita bahas di PDO ini. Saya akan share lagi seperti biasa di GitLab ya, di GitLab. Saya kasih nomor 3. Nomor 3, insert multiple. Atau sebenarnya transaction ya, yang dibahas adalah transaction.php. Save, kemudian kita tambahkan git add, git commit, transaction, git push. Nah, bisa dicoba di GitLab ya, silahkan coba copy di GitLab. Nah, jadi untuk mengeksekusi beberapa query sekaligus, teman-teman bisa gunakan transaction. Bisa gunakan transaction. Begitu. Nah, next-nya bikin formulir tuh. Nah, bikin formulir ada di slide pertemuan pertama bulan lalu sebenarnya, tapi waktu itu belum sempat dipraktekin ya. Bikin formulir, nanti datanya itu diambil dari inputan user yang dimasukkan ke formulir, klik submit, keluar tuh, masuk di database. Oke, sampai sini aman? Aman ya? Aman. Oke.
pelan-pelan. Nah, setelah ini mungkin saya akan pindah dulu ke DQL-nya ya. Melakukan query untuk ngambil data dari MySQL. Oke, kalau ketinggalan sekali lagi ada di GitLab ya, kodenya ya bisa diakses. Kalau ada yang ketinggalan, nih lengkap di sini ada. Tunggu, saya reload dulu. Nah ini ada file 1, 2, 3. Yang nomor 3 nih, transaction.php. Oke, bagian mana yang ketinggalan? Bagian mana? Semuanya? Atau yang mana? Silakan. Boleh lihat atas, boleh. Di GitLab sudah ada ya, tinggal copas saja. Di slide juga saya rasa mirip ya di slide. Iya, portnya dilampirkan. Portnya lampirkan di port berapa, hostnya di mana, atau IP address-nya ya. Kalau localhost ya 127.0.0.1 ya kan. Passwordnya kalau nggak ada kosong ya, kosongin aja. String kosong begini. Nah, tanpa spasi. Kayaknya by default nggak ada passwordnya ya, sepertinya ya kalau di SAM ya. Nah ini saya pakai yang install manual dengan MySQL Community Version. Jadi harus set password kalau nggak salah ya waktu itu ya. Dicoba aja. Bisa nggak? Kira-kira PDO udah tahu nggak? Nengok portnya kalau pakainya yang di SAM. Di config, di bagian config di sini. Nah ini muncul. Atau ketika di start nih, di start, nanti di sini ada nih tuh 3308 kalau tempat saya. Ini jalan tapi tempat saya masih error sih yang tadi pagi. Nah ini keluar nih portnya di sini nih 3308. Nah yang saya pakai yang 3306. Iya bisa tapi dibuka error. Tadi tak otak-atik. Belum solve ya, kayaknya harus install ulang SAM-nya. Nah, begitu. Aman, teman-teman? Aman ya? Jadi secara umum cara masukin cara mengeksekusi query SQL dengan PDO itu sebenarnya caranya seperti ini atau lebih tepatnya sih seperti yang awal tadi ya. Yang tanpa transaction ya. Yang cuma satu doang. Nah, sebenarnya basicnya sih segini aja. Jadi teman-teman query-nya tuh masukin di sini, eksekusi, selesai. Nah, gitu doang. Nah, tinggal implementasinya. Tentu data-data ini kan nggak mungkin teman-teman harus tulis di dalam source code seperti ini kan. Harusnya data ini datang dari misalnya user input, ya kan? Ada formulir, user masukin data, enter, masuk ke database, ya kan? Nah, atau misalnya teman-teman mau eksekusi update data. Nah, update data kan juga seharusnya data yang mau diupdate termasuk apa yang mau diupdate dan bagaimana update-annya itu juga harusnya dari user input dari depan. Nah, tapi secara konsep seharusnya gini doang nih, query database-nya masukin ke sini, selesai, eksekusi. Kalau ada beberapa query yang mau di running, teman-teman bisa pakai tadi transaction. Nah, begini ya. Transaction. Jadi tulis saja semua query-nya, kemudian buat transaction dari PDO, eksekusi semua query yang ada, kemudian commit. Nah, begitu. Kalau ada error, teman-teman bisa pakai rollback. Nah, ini tadi transaction tidak kita praktekin ya di sesi sebelumnya. Jadi ini langsung di sini. Begin transaction. Begitu. Oke, aman ya. Nah, sekarang insert sudah. Saya akan coba pindah dulu ya. Atau kita akan coba rapikan kodenya. Saya coba rapikan kodenya terlebih dahulu. Supaya kita bisa menambahkan data ini dengan lebih proper ya. Lebih proper. Tidak berupa string hardcode seperti ini. Nah, coba saya back dulu. Yang tinggal satu. Oke. Nah, begini ya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menggunakan prepared statement yang ada di PHP ya, atau di PDO.
dengan menggunakan prepared statement, kode yang kita tulis itu menjadi lebih lebih oke lah ya untuk dieksekusi. Caranya sebenarnya sederhana, sama. Kita bisa misalnya insert into employee, name, age, weight, blood type, shift. Kalau ini kan datanya kita tulis secara manual seperti ini ya. Kita tulis manual di sini. Nah, kalau datanya itu teman-teman ingin ambil dari suatu variabel di luar, kita bisa deklarasikan aja di sini. Atributnya tuh apa aja. Nah, jadi saya bisa tambahkan semacam template string gitu ya. Name. Nah, name ini nanti diisi oleh data yang kita punya nantinya. Kemudian age, kemudian titik 2 weight, titik 2 blood type, kemudian kita juga punya usia. Shift. Oke. Nah, jadi value-value-nya ini saya ubah dulu menjadi seperti ini, teman-teman. Menjadi nama property data ya. Menjadi nama property data di mana nanti kita bisa include-kan sebuah variabel yang berupa array of association ya, association array. Bulan lalu sudah kita bahas ya, apa itu association array, masih ingat apa enggak? Pasangan key dan value ya di PHP. Nah, kemudian kita masukin langsung datanya ke SQL statement itu. Kemudian untuk dieksekusi. Nah, prepare query-nya caranya begini. Kita bisa declare misalnya saya buat dulu statement ya, state, atau biasanya sih kalau teman-teman baca dokumentasinya STMT ya, statement. Nah, statement insert data ke DB menggunakan prepare statement. Nah, prepare statement. Nah, prepare statement-nya ada di sini. Kita declare connection ambil ke prepare. Nah, di situ. Connection prepare, kemudian teman-teman masukin SQL yang sudah berisi value yang diubah jadi seperti ini, pakai titik 2 kayak gini. Nah, artinya nanti ketika kita mau eksekusi query-nya, kita harus kasih tahu titik 2 name, titik 2 age, weight, blood type, shift itu isinya apa. Harus kita kasih tahu nanti. Nah, kalau seperti ini kan lebih proper ya, dibandingkan nanti kita seperti tadi, kita masukin hardcode di sini ya. Nah, dengan ini, maka saya bisa buat datanya. Data yang akan dikirim ke dalam SQL berupa associative array. Nah, associative array-nya itu harus mengandung name, age, weight, blood type, dan juga shift-nya. Jadi misalnya nih, data yang mau dimasukin apa? Ketik aja data. Kita bikin associative array. Nah, begini. Kan? Kemudian apa aja yang harus ada? Yaitu name. Name-nya itu adalah kita bisa pakai string, ya kan? Kalau di PHP kan begini ya. Sama dengan lebih dari. Kemudian value-nya apa? Yang mau teman-teman masukin. Nah, value-nya misalnya LMN. Nani misalnya. Namanya Nani. Kemudian dia punya age-nya berapa, masukin ke sini. 23. Kemudian kita harus deklarasikan ini semua nih, weight, blood type, dan shift-nya. Weight-nya berapa? Weight, misalnya 55,2. Kemudian blood type-nya. Blood type-nya adalah misalnya A, dan shift-nya ya. Shift-nya, ini harusnya begini. Shift-nya dia ambil first atau second deh. Second shift. Nah, biar rapi saya kasih enter ya. Nah, begini. Nah, dengan cara ini, maka data yang kita mau kirim itu bukan hardcode ya, tapi berupa variabel. Nah, kita masukin ke dalam sini nanti. Kita masukin ke dalam sini. Si datanya ya. Si datanya nanti kita masukin ke dalam statement SQL. Caranya gimana? Caranya ketika eksekusi si STMT ini. Nah, jadi alih-alih kita langsung eksekusi query dengan connection, yang kita eksekusi adalah si STMT. STMT di dalamnya ada
ini dia paling atas ya, execute, masukin si datanya. Nah, kurang lebih begini. Nice. Ini lebih proper ya, karena datanya itu sekarang bukan hardcode seperti tadi, tapi kita udah dapat dari variabel. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat ketika teman-teman bermain dengan form ya. Ketika kita dapat form kan salah satu bentuknya adalah associative array. Kita bisa langsung masukin ke sini nanti. Nah, kita coba ya. Save, apakah Nani akan masuk? Kita coba. Kita eksekusi dulu nih. Di localhost. Data sukses terekam. Kita lihat apakah Nani umur 23 tahun ada di dalam database. Kita eksekusi. Nice, masuk nih Nani. Oke ya. Nah, jadi dengan cara ini lebih rapi nih teman-teman. Inilah yang disebut prepared statement. Jadi state-nya ini nggak perlu teman-teman ubah-ubah. Closed for modification kalau di di solid principle ya. Jadi kodenya ini udah biarin gitu aja. Kita tinggal ngubah ini isiannya. Cara ngubah isiannya pun nggak harus hardcode langsung ke dalam query string tersebut. Tapi kita bisa input lewat associative array seperti ini. Dengan mendefinisikan semua atribut yang sudah kita deklarasikan ke dalam values ini, di dalam titik 2 ini. Dalam kurung titik 2, nah itu semuanya harus kita definisikan. Name, age, ya, ada weight, ada blood type, ada shift. Nah itu harus semua dideklarasikan. Kemudian statementnya kita eksekusi. Nah seperti itu. Oke ya, saya masukin ke GitLab seperti biasa. Berarti nomor 4 kita bahas tentang prepared statement ya. Yang keempat. Prepare stmt.php. Nah, ini dia. Saya masukin ke GitHub ya. Prepare stmt. Git push. Nah, begitu. Sampai sini oke ya, teman-teman ya? Bisa dimengerti ya. Nah, yang penting teman-teman ikutin aja alur yang saya share. Kalau mau coba, nanti bisa akses kodenya di GitLab ya. Begitu. Nah, yang penting pelajari konsepnya ya. Yang penting konsepnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh, silahkan. Kalau misalkan ya, yang blood type kita ganti X itu terus gimana? Yang blood type ini value-nya. Ya sama kayak kita masukin blood type ke X. Nanti error. Error. Coba. Oh, errornya gagal terhubung maksudnya. Errornya mana? Coba kita save ya. Gagal terhubung. Message-nya tapi beda, bukan gagal terhubung. Ya. Ini saya aja yang bikin ininya aja gagal terhubung. Atau mungkin gagal gitu aja kali ya. Ya, oke. Oke ya. Nah, begitu teman-teman. Basic. Nah, ini yang titik 2 ini mungkin kan menurut teman-teman ini ribet nih. Kalau saya harus deklarasikan nama, walaupun sebenarnya bisa juga copy paste dari sini kan ya. Dari situ di copy paste kan bisa juga, tinggal tambahin titik 2. Tapi kayaknya ribet nih. Ini namanya placeholder ya, name placeholder. Nah, name placeholder ini bisa kita ganti dengan sekedar tanda tanya begini. Sejumlah ada berapa variabel tuh di situ. Itu kan ada name, age, weight, blood type, shift, ada 5 kan? Ya berarti kita ubah menjadi tanda tanya jumlahnya 5. Nah, ini kita sebut sebagai position placeholder. Ya,
Tapi harus urut ini, ya harus urut sesuai dengan urutan kolom yang mau kita insert. Termasuk datanya. Datanya ini bukan lagi associative array ya, tapi literary array. Kita ubah nih data yang ini namanya, ini namanya position placeholder. Position placeholder. Nah, kalau yang tadi namanya name placeholder ya. Kita ubah dia jadi tanda tanya, tapi datanya ini bukan lagi berupa associative array, tapi berupa array ya, dengan urutan yang harusnya urut sesuai dengan data yang teman-teman ingin masukkan. Nah, begini. Ini tadi B misalnya, shift-nya second. Nah, kurang lebih begini. Nah, datanya ini sekarang berupa array seperti ini, teman-teman. Namanya saya ubah ya ke LMNO. OPIC misalnya. Nah, kita coba ya, apakah OPIC masuk? Nah, dengan position placeholder itu artinya, karena ini berupa array, maka OPIC ini OPIC kan elemen pertama ya, elemen ke-0, indeks ke-0, atau elemen pertama, dia akan menggantikan position placeholder tanda tanya pertama. Angka 23 akan menggantikan tanda tanya placeholder kedua. 55,2 akan menggantikan tanda tanya yang ketiga, dan second shift akan menggantikan tanda tanya yang terakhir, posisi terakhir. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, kita coba eksekusi. Kita eksekusi di sini. Nice, data sukses terekam. Kita lihat di database apakah OPIC masuk menjadi karyawan kita. Oke, nice. OPIC jadi karyawan ke-12. Oke ya, saya rasa karyawan kita sudah kebanyakan ini 12 orang. Jangan nambah lagi ya. Aman ya? Bisa dimengerti teman-teman ya? Nah, ini sekarang saya masukin lagi ke GitLab. Ini cara yang mungkin lebih efisien daripada pakai name placeholder. Namanya adalah position placeholder ya. Position placeholder.php. Save. Kemudian kita add. Git add, git commit, position placeholder. Kemudian saya push ke GitHub. Nah, nanti silakan main-main ke GitLab. Di copy kodenya, dicoba sendiri ya. Nah, nanti sebenarnya untuk hal-hal teknis seperti ini, supaya teman-teman bisa jago, itu adalah pembiasaan ya. Yang pertama pembiasaan. Setelah teman-teman pahami konsepnya tentunya. Pahami konsepnya, setelah itu pembiasaan nanti akan terbiasa. Nah, kurang lebih begitu. Sudah masuk ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Aman ya? Nah, silahkan bisa diakses kalau ada yang ketinggalan ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke DQL-nya ya. Sudah 2:30 ternyata. Saya akan ke DQL-nya untuk mencoba query select ya, query select untuk mengakses data. Nah, ini mungkin yang yang paling sering nanti teman-teman kerjakan barangkali ya, terutama terkait ada permintaan data misalnya atau yang lain. Nah, better setelah ini teman-teman coba tuh praktekin di pertemuan pertama dulu itu ya, pertemuan pertama dulu itu. Nah, ini episode pertama. Slide-nya juga ada di GitLab by the way. Di materi yang terakhir waktu itu saya belum sempat ya menjelaskan tentang ini, form handling. Nah, nanti teman-teman coba sendiri form handling seperti ini. Nah, ini kita bikin form sederhana. Gimana caranya ketika nanti user masukin tuh nama, email atau tadi nama, usia, kemudian berat badan, kemudian shift-nya berapa, kemudian klik submit masuk ke database. Nah, nanti teman-teman coba ya. Cobain dulu form handling yang ada di slide pertama dulu. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya punya sebuah file PHP namanya /form.php. Ketika diklik submit, dia akan mengarah ke /welcome.php. Jadi ada dua. Kemudian di file kedua itu, kita bisa dapat tuh nama dan email yang diinputkan ke dalam formulir di form.php. Masuk di welcome.php. Nah, kurang lebih begitu. Oke ya. Nah, ini silakan coba sendiri nanti ya.
Begitu. Nextnya ini kita akan coba yang query language ya untuk akses data. Sebenarnya sama juga ya, kodenya pun juga mirip ya untuk mengakses data. Kita bisa langsung eksekusi data dengan memasukkan ya query yang mau teman-teman eksekusi. Misalnya kita bisa declare SQL-nya. Coba ya, kita select data ya. Get data. Get data. Untuk mengakses employee, gimana caranya? Masih ingat tadi? Query-nya gimana, teman-teman? Pakai apa? Select. Saya kecil aja ya. Nah, huruf kecil aja. Select bintang from employee. Ini nampilin apa? Semua data, semua atribut. Ya kan? Semua data, semua kolom ditampilin. Secara keseluruhan. Ya. Kemudian kita bisa eksekusi nih. Datanya saya bisa fetching dulu datanya. Data. Nah, datanya itu bisa saya langsung ambil dari statement STMT. STMT-nya di sini ya. Nah, berarti di sini saya bisa akses data yang mau diambil nih. Di sini saya bisa akses data di mana data itu adalah si statement begini. Kemudian kita akses pakai metode fetch untuk ambil data. Untuk ambil data fetch. Nah, kalau fetch ini hanya satu data doang, teman-teman ya. Kalau fetch itu hanya untuk satu data doang. Ini execute berarti nggak perlu ya. Execute nggak perlu. Nah, karena sudah langsung pakai metode fetch. Nah, kalau fetch ini hanya untuk satu data. Only return satu data aja. Nah, kalau mau return semua data gimana? Kalau mau return semua data, kita bisa pakai fetch all sebenarnya yang paling gampang ya. Yang paling gampang kita bisa pakai fetch all. Nah, berarti connection prepare query STMT. Coba kita fetch all. Nah, begini. Ini kalau mau ngambil semua ya, pakainya fetch all. Nah, kita coba ya. Kita coba echo-nya tentu saja kita bisa coba print si data ya. Print si data. Nah, kita coba dulu ya. Harusnya sih dia berupa associative array ya, tapi nanti kita coba. Kalau dia oke, bisa kita langsung looping, tapi kalau enggak ya kita harus ubah dulu formatnya ya. Saya ke localhost. Nah, ini dia. Sip, dapat nih ya. Dapat array, teman-teman. Nah, ini ada error karena nggak bisa langsung nampilin array di sini. Nah, berarti karena dia sudah berupa array, kita bisa lakukan looping. Masih ingat ya? Bisa pakai for each, bisa pakai for loop, while loop, do while ya, yang mana aja boleh. Nah, kan pakai for each. For each dari data. Kemudian saya kasih nama misalnya row atau D gitu ya, atau D. Untuk setiap data yang ada di D ya, untuk setiap D yang ada di data, apa yang mau yang mau dilakukan? Ya saya mau print semua data yang ada di sana. Nah, berarti kita bisa echo semua yang ada di sana. Yang ada di sana apa aja? Yang ada di sana adalah misalnya saya mau print dulu nama. Echo D name. Datanya kan ada name, ada age, macam-macam ya. Nah, kita coba print name-nya dulu. Kalau sudah, kita save. Saya reload di sini. Oh, masih error. Coba kita cek dulu. For each data D benar nggak? Connection, prepare. Coba saya cek slide-nya ya, teman-teman ya. Harusnya ini nggak perlu ya, pakai titik koma ya. Ini echo datanya juga nggak perlu ya. Nah, kita save, kita reload. Kosong. Kenapa kosong? Name-nya nggak ada. Local variable name. Coba datanya apa? Coba kita lihat datanya. Name-nya harusnya ada ya. Coba ID. Save. Kita reload ke browser. Kosong juga. Ada yang error?
Vardam si D-nya ya. Data aja coba. Datanya ya. Oke, berarti di sini aja. Oke, Vardam si data. Nah, begini ya. Kita save, kita reload, dapat nggak nih? Oh, kosong. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Select bintang from employee. Betul ya? Oh iya. Coba kalau ini saya langsung query ya. Fetch all, saya ubah prepare statementnya menjadi query ya. Karena prepare kan untuk tadi ada placeholder ya. Baik itu name placeholder yang pakai titik 2 atau position placeholder yang pakai tanda tanya. Ya kan? Coba saya pakai query. Nah, baru dapat nih. Banyak ya. Vardamnya saya komen ya. Saya komen. Sekarang saya ambil name-nya aja nih. Name. Kemudian kasih \n. Kita save. Nah, dapat nih. Oh, ini backslash apa? Oh, sorry. Backslash. Kita save. Nah, dapat nih. Oh, nggak enter ya? Kalau enter gimana caranya? BR. Pakai BR ya? Oke, save. Kita reload. Nah, dapat nih. Daftar namanya aja. Nah, oke kan ya? Nice. Very good. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tapi nggak mungkin kan website cuma nampilinnya begini, ya kan? Ya setidaknya apa? Tabel atau apa. Nah, nanti kita coba eksekusi ya. Kalau tabel mah gampang ya. Yang agak ribet formulir sebenarnya. Sebenarnya simpel juga sih. Sebenarnya simpel juga, bisa juga. Saya coba upload ke GitLab dulu ya. Nomor 6, kita coba fetch all data ya. Fetch all untuk ngambil semua data. .php. Paste, save, kemudian kita akses git add, git commit, fetch all, git push. Nice. Nah, begitu teman-teman. Simple kan ya? Ini prepare-nya tadi saya ubah, sorry, bukan prepare tapi query ya. Karena prepare itu bisa better digunakan ketika teman-teman ingin memasukkan parameter ke dalam SQL query-nya ya, ke dalam query-nya. Sementara ini kan saya nggak butuh parameter apa-apa, ya kan? Nggak perlu ada nambahin apapun. Di dalamnya tidak ada name placeholder ataupun position placeholder. Begitu. Nah, ini yang saya print baru name-nya doang nih. Nah, saya bisa tambahin juga. Misal mau nambahin apa? Kita bisa tambahkan spasi, kemudian tambahin lagi $D, misalnya saya mau kasih age-nya, nah umurnya ya. Nah umurnya, kemudian saya mau tambahin lagi city-nya, kotanya. Nah kurang lebih begini. Kalau kita save, kemudian saya reload, nah dapat nih Caca 25 Bandung, Denny 24 Bandung, dan seterusnya. Nah, tinggal gimana kalau saya pengen tampilnya itu adalah berupa tabel. Nah, yang placeholder tadi juga bisa teman-teman pakai untuk update dan delete ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa dicoba sendiri di slide juga saya rasa ada ya di slide. Coba kita cek slide-nya dulu. Nah, di slide ini ada prepare statement dengan name placeholder ataupun position placeholder. Kemudian ini tadi yang select data ya. Select data. Kita juga bisa pakai, nah ini kalau pakai placeholder teman-teman bisa lihat ya. Ini kan ada name placeholder age ya. Berarti kita mau lakukan SQL dengan placeholder, kita ubah nih, pakai prepare lagi. Ya kan? Pakai prepare. Sama seperti yang pertama tadi. Terus kita masukin age-nya tuh berapa.
Kalau pakai position berarti diubah jadi tanda tanya, masukin berupa array eksekusi. Selesai. Oke ya. Nah, ini bisa dicoba ya, yang di slide ini bisa teman-teman coba sendiri. Nah, next-nya berarti untuk update juga sama. Bisa pakai name placeholder atau bisa pakai juga position placeholder. Nah, sama sih sebenarnya. Begitu juga yang delete. Nah, udah, ini slide terakhir nih. Nah, begitu. Nah, jadi basic tentang PDO teman-teman sudah expert lah ya, udah bisa lah ya, udah tahu. Nah, tinggal pembiasaan. Nah, sekarang terakhir mungkin saya akan coba gimana caranya supaya tampilannya jadi table gitu ya. Misalnya ya, di sini saya ubah jadi tabel. Bukan lagi sekedar echo tampilkan di web, tapi saya coba pakai tabel. Nah, misal nih, pakai tabel ya berarti otomatis pengetahuan yang kita perlu tahu adalah gimana cara buat tabel di website, HTML terutama, ya kan? Caranya kan simple banget kalau tabel ya. Misalnya saya tulis di sini nih, untuk bikin tabel itu kan tinggal pakai tag table. Di dalam tabel itu kan ada header tabel dan body tabel ya. Header tabel itu yang di atas tabel itu, nama, usia berapa, kemudian body itu ya isi datanya. Nah, kita bisa declare dia sebagai t-head ya, table head, dan ada t-body. Nah, udah. Di dalam t-head, itu kita bisa deklarasikan th. Nah, begini. Kemudian, tr dulu. Tr dulu ya, row, baris. Ada baris, satu baris kan ya. Nah, ada satu baris, di dalamnya ada th. Misalnya ada nama, kemudian ada apalagi tadi yang kita ambil usia dan kota ya, usia, dan satu lagi adalah kota. Nah, di dalam t-body sama, data pertama itu ada di tr pertama. Tr pertama di dalamnya ada td, /td, td, sini usia nama, misalnya nama Budi, Ari. Kemudian usianya, TD, usianya 60 tahun misalnya. Kemudian kotanya dari mana dia? Jakarta. Nah, kalau kita save tabel seperti ini, kita reload di browser, nah keluar nih, jadi seperti ini. Ini error kenapa nih? Set attribute, get data, get message. Oh, dia jadi kode kah? Oke. Oh sorry, ini kenapa jadi TD? Oke. Kita save, kita reload. Nah ini, tabel kan ya ini ya. Cuman nggak ada stylenya, nggak ada garisnya. Gitu doang. Berarti tugas kita gimana masukin caca sampai opik ke dalam tabel ini. Ya kan? Kalau hardcode, imperatif coding ya kita hardcode mau nggak mau ya. Nah, mungkin next time kita bisa belajar bareng pattern design ya, pattern design. Nah, berarti masukinnya di sini nih. Nih, saya selipin tabelnya di sini ya. Nih, di sini nih. Saya akan selipkan dulu di sini tabelnya. Oke, nice. Oke, saya masukin di sini. Ini adalah kode HTML. Di luar kode HTML ini adalah PHP script, ya kan? Berarti saya harus hentikan script PHP-nya di sini. Nih, saya tutup dulu PHP-nya di sini. Oke, dan saya buka lagi kode PHP-nya di sini. Dibuka lagi. PHP. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ditutup di sini kode PHP-nya, kemudian dibuka lagi di sini. Nah, sekarang di dalam sini ada tabelnya nih, udah ada tabelnya. Nah, tugas kita adalah mengisi ini nih, ke dalam data-data ini, ke dalam sini, ke dalam TD. Nah, berarti di dalam TD kita bisa masukin script PHP. Tanda tanya PHP ditutup dengan seperti ini. Di dalamnya kita masukin d-name. Kemudian kita copy ke data berikutnya, yaitu age. Dan terakhir city. Terakhir adalah city. Nah, echo-nya saya hapus. Nih, ada tabel di situ ya. Kemudian kita save, coba jalan apa enggak? Oh, jadi banyak. Salah berarti. Ininya aja berarti ya.
Yang ini berarti di atas looping ya, di atas looping sini. Tapi ininya nggak ada ya, datanya nggak keluar ya. Karena nggak di echo, betul. Perfect. Berarti aku ambil dari TR-nya ya. Nah begini. Oke. Berarti saya tampilkan di sini aja kali ya, di luar. Kejauhan sih, tapi misalnya di sini aja ya. Di sini PHP ditutup dengan begini. Sorry, kebalik. Ditutup dulu ya. Ditutup, baru dibuka lagi. Nah, kemudian di sini saya masukin tabel awalnya. T-body-nya di luar ya. T-body ada di luar sini nanti. T-body table. Nah, ini di luar sini. Di luar sini, oke. Oke. Di luar lagi, lebih di luar. Di luar lagi. Tunggu. Di luar kurung Kurawal. Di luar kurung Kurawal. Nah, di sini ya. Nah, begini. Berarti ditutup dulu si PHP-nya. Ya kan? Terus dibuka lagi di sini. Ini nggak best practice sih ya. Ini nggak best practice sih. Tapi kita coba pelajari konsepnya dulu, ya kan? Nah, begini. Nah, for each di situ. Oke. Kemudian ada T-body di sini. T-head ada di situ. Oke. Oke, pelan-pelan ya, teman-teman ya. Kemudian di dalam looping sini kita betul sekali di echo ya. Nah, di sini berarti echo something. Di sini dan juga di sini. Echo, kemudian kita tulis di sini. Titik koma, ya kan? Nah, begini. Oke, sip. Kita coba save dan kita reload di browser. Nice. Oke kan ya? Nah, cuman ini bukan best practice ya, teman-teman ya. Teman-teman lihat. Strukturnya sih kurang bagus ya. Nah, that's why dari awal pertemuan saya bilang ada design pattern ya, ada paradigma pemrograman yang cocok untuk PHP yaitu object oriented programming. Ada juga design pattern yang cocok untuk menunjang kerja ini sesuai dengan framework yang teman-teman pakai. Laravel, CodeIgniter itu pakai MVC namanya, Model View Controller. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, jadinya begini. Hasilnya begini. Nah, ini bisa dipercantik ya. Tabelnya ini bisa. Misal teman-teman bisa tambahkan style. Boleh-boleh aja. Style CSS ya. Style CSS. Tabel, T-head, TR itu ditambahkan. Border misalnya. Saya coba ya. Saya coba tambahkan di sini aja. Saya tambahkan style CSS ya. CSS untuk ngasih style. Style. Nah, begini. Kemudian apa yang mau dikasih style? Yang mau dikasih style itu table, kemudian TD atau TH dan TD misal. Nah, saya mau kasih border. Bordernya 1 PX warna udah. Misalnya gini doang ya. Kita coba dulu ya. Saya save. Saya juga nggak hafal tuh CSS apa aja. Oh, sorry. 1 PX solid. Coba save. Keluar nggak? Nah, jadi begini. Lumayan lah ya. Nah, tambahin style CSS. Nah, coba saya share dulu ke nomor 7. Get table. Fetch as table.php. Kita paste, save, dan saya push. Fetch all as table. Git push. Nah, oke ya. Sampai sini yang penting teman-teman paham konsepnya ya. Paham konsepnya. Nah, memang ini bukan best practice sih. Cuman setidaknya ada gambaran dari sini ya. Ada gambaran dari sini. Kita juga bisa percantik tabelnya dengan tambahan
ini CSS namanya, Cascading Style Sheet, untuk menambah estetik ya, menambah estetik tampilannya. Ya walaupun ini belum estetik ya, masih begini doang. Bisa juga mungkin teman-teman bisa pakai framework CSS yang populer kayak Tailwind atau apa Bootstrap ya. Bootstrap supaya tampilannya nanti jadi lebih bagus. Misal nih, kita coba langsung ya. Saya coba langsung tempelin Bootstrap nih, yang simple aja. Read the docs, cara pakainya pakai ini pakai script ini. Ya udah kita ikutin aja nih, copy aja nih. Copy, kemudian saya masukin ya. Masukin ke sini script CDN ini, script CDN-nya saya copy, kemudian kita cari tabel. Tabel ada nggak? Tabel. Atas. Oh ini, tables. Nah, ini ada contohnya nih. Berarti kita tinggal masukin aja nih. Kelasnya adalah table. Nah, di table ya. Tag table kita masukin. Stylenya ini saya hapus dulu. Table, kita kasih kelas table. Kemudian TH scope call. Kayaknya nggak usah. Nah, kayaknya ini aja. Saya kasih kelas tabel ya. Nah, udah seperti ini kita save dan kita reload langsung. Lah, nggak ada. Berarti harus pakai ya. Coba dulu. Table, kelas table, scope call. Nah, coba aja. Kita coba ya. TH scope call. Berarti di sini, dan di sini. Nah, kemudian TH scope row. Oh, ini apa ini? Scope row. Coba. Nggak keluar juga ya? Nggak keluar juga. Coba ini kita light. Oh, emang keluarnya begini ya. Udah, sepertinya sudah. Kelas table-nya saya ubah ya. Table primary. Kelas table primary. Save, kemudian saya reload di sini. Oh, sama, nggak keluar teman-teman. Kenapa nih? Ada yang salah? Oh, sorry. Ini di dalam tag head ya. Tag head. Mestinya sih begitu ya. Save, kita reload. Sama juga nggak keluar. Kenapa kira-kira? Ini di dalam body misalnya. Body-nya di luar sini. Save, kita lihat keluar nggak? Hah, sama nggak keluar? Tag head, betul ya? Atau perlu HTML5? Head-nya, nah harusnya di sini ya. Body, HTML di paling bawah. Save, kita reload. Lah, sama nggak keluar? Inspect. Mau lihat apa tuh? Table, class, table primary, benar? Benar. Nah, kita coba. Saya coba copy ini dulu ya. Save, kemudian kita reload di sini. Sama sih, nggak mau sih. Belum dipanggil ya? Harusnya tinggal manggil script ini aja ya, harusnya ya. Coba introduction. Oh, ini scriptnya di body paling bawah. Oh, linknya belum. Scriptnya, ya. Linknya saya masukin di sini. Sementara scriptnya saya masukin di luar. Di body misalnya. Coba ini saya hapus dulu. Save.
Kita reload di browser. Nah, ini stylenya udah masuk nih teman-teman. Jadi lebih oke lah ya. Ada style fontnya ya, walaupun belum nampak semuanya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, begitu. Sampai sini barangkali ada pertanyaan, boleh? Silahkan. Aman ya? Atau pusing? Gimana? Aman ya? Nah, untuk dicoba ya, untuk dicoba, teman-teman bisa coba akses di GitLab ya, seperti yang tadi di awal. Dan ini ada tugas buat MySQL biasa. Nah, ada tugas nih, bisa dicoba. Sama plus tadi, coba buat form ya, buat form. Jadi ada formulir gitu, kita masukin datanya, nama, usia, dan lain-lain. Klik submit, dia akan masuk ke database. Nah, kira-kira gimana itu? Hint-nya ada di ada di slide episode 1 ya. Slide episode 1 ada di sana. Nah, coba teman-teman coba dulu itu yang yang fundamental PHP tentang form ya. Ada di slide terakhir di situ. Nah, ada di slide terakhir. Nanti diakses. Nah, caranya seperti apa ngakses form. Nah, ini tinggal di-copy aja sebenarnya, tinggal di-copy buat form.php, kemudian di-copy lagi yang form welcome.php. Nah, nanti teman-teman bisa dapat tuh, ada hint-nya gimana caranya. Begitu. Begitu barangkali. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan. Kalau pusing ya wajar ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Selalu ada jalan ya, selalu ada jalan. Nggak ada pertanyaan? Aman ya? Kalau tidak ada mungkin begitu dulu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Wahyudi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh kontak-kontak, by email juga boleh, atau lewat ke Mas Wahyudi. Kita coba solve bersama ya. Terima kasih, saya tutup. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Lintang. Sudah dari jam 9 sampai jam 3 ini tetap semangat, dan teman-teman juga tetap semangat yang mendengarkan. Gimana dari 1 sampai 10 ini tingkat pemahaman berapa nih yang disampaikan? Sudah pahami berapa? Mas Fajar nih yang mau jawab nih. 1 sampai 10 nih, yang terserap berapa nih? 8. 7. Pelan-pelan. Mas Salda? Enggak, mungkin turun ini rasa dia. Nih. Mas Abian? Oh, naik lagi, bagus lah. Oh ya, sintaknya. Betul. Oke, nanti sudah di push semua ke GitLab, linknya ada di grup, teman-teman bisa baca. Kalau ada yang error, tanya di grup aja, nanti saya bisa bantu. Lalu coba Mas saya share. Apa tuh Mas? HDMI. Oh, HDMI. Oke. Sampai nggak ya? Sampai. Biar nyambung sama yang tugas kemarin. Tugas yang kemarin diteliti juga, Mas. Oh iya, saya kemarin bikin tugas. Ini udah bisa. Udah jago ya, mantap. Tanya ke ChatGPT kali. Ada Bang. Nah ini teman-teman udah bikin akun endless site. Di sini juga dia bisa membuat database, account manager database.
Kalau teman-teman bisa bikin database baru, katakanlah di sini namanya, mungkin saya pakai namanya Miftah ya, Miftah. Terus nanti user Miftah. Kemudian passwordnya mungkin dibikin yang gampang aja. Nah, ini nanti yang dipakai untuk Connect. di sini dengan portnya masih 330. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk pelatihan. Nanti Ini gratis, Mas. Gratis nih. Mulai dari create tabel, kemudian create database, tabel, alter. Nah, ini juga ada PHP adminnya nih. Udah nggak perlu install di laptop, di sini bisa. Ini belum ada karena secara default dia username-nya ini. Padahal tadi kan belum dikasih akses kan yang nama saya Miftah. Tinggal diedit sini di refresh dulu. Di database yang baru dibuat, di manage, kemudian usernya kan baru satu, tambahin aja. Bisa dilihat di kalau lihat ada tabel apa. Oke, itu aja. Nanti tugasnya menyusul selain tugas dari Mas Lintang, nanti saya kasih tugas juga yang simple. Tugas Mas Lintang tadi terkait SQL nanti dikerjakan di sini juga NLS Slide. Terus tugas bikin form nanti saya detailkan cara rincian instruksinya, termasuk nanti yang mini bot nanti. Jadi nanti katakanlah saya ketik pegawai sama dengan gitu ya. Nanti ada nama, koma, umur, koma, ketika disimpan itu akan nyimpan kesimpan ke database dan kita recall bisa muncul nama pegawai. Nanti detailnya saya akan buat. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Tetap semangat, semoga apa yang kita 3 yang lalu sama hari ini tuh benar-benar bermanfaat untuk terutama tugas kita, atau mungkin kalau punya inovasi bisa bermulai dari skill ini. Baik, terima kasih Mas Lintang. Acara pada hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.